Ya, kita masih menantikan apa yang terjadi pada pertemuan atau hasil pertemuan dari Amerika dan Iran yang baru akan terlaksana hari ini. Tapi mungkin kita baru akan mendengar ini malam nanti atau bahkan di dini hari nanti. Oke, so clue-nya adalah terkait dengan sepakat atau tidak sepakat. Kalau tidak sepakat, yang jelas ini akan menyebabkan emas berpotensi turun sangat cepat. Tapi kalau misalkan tidak sepakat, maka kita akan melihat emas akan lebih galak lagi dan naik lebih tinggi. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dari US dollar berikut ini. Oke, yang terlihat seperti biasa di sini kalau kita perhatikan level demi level, area demi area masih tetap belum terpecahkan. Jadi kita asumsikan bahwa dia masih tetap dalam jalur penurunan. Karena ini berarti false breakout ya. Kita asumsikan false breakout dari beberapa kali, ini pun tidak lebih tinggi ya. Penutupannya masih tetap di bawah, sehingga akhirnya kalau kita lihat candle untuk hari ini pun masih tetap dalam jalur penurunan atau at least sedang dalam proses turun ya. Nah, cuman catatannya nanti kita akan lihat ke depan apakah dia akan lanjutkan penurunan tersebut sesuai perkiraan, berarti kita asumsikan no deal ya dari Amerika dan Iran. Lalu kemudian kalau misalkan katakanlah terjadi kesepakatan, ini sangat mungkin terjadi penguatan pada US dollar. Ya, walaupun kita bicara tentang safe haven ini sangat mungkin terjadi pada dolar, tapi untuk saat ini kelihatannya kita tidak akan melihat itu pada US dollar, melainkan pada obligasi atau mungkin saja kepada emas. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat dari pergerakan yang terjadi pada US Treasury-nya, sepertinya kita bisa bilang bahwa ya mungkin akan sedikit menjadi kontradiksi ya. Yang terjadi adalah situasi yang mungkin memburuk pada pasar obligasi. Tapi kita lihat di sini dia sedang berupaya naik. Saya artikan bahwa ini agak rumit terkait dengan potensi konflik yang bisa terjadi pada Amerika versus Iran, atau mungkin diasumsikan tidak akan terjadi kesepakatan. Tapi apapun itu, harusnya kita melihat dalam jalur teknikal, ini masih tetap dalam jalur penurunan seperti yang kemarin kita bahas. Jadi asumsinya adalah penurunan lebih lanjut sampai ke 3,95% atau bahkan lebih rendah. Nah, situasi ini bisa berubah drastis, sangat besar kemungkinannya untuk terjadi kenaikan di atas 4%. Kalau misalkan terjadi kesepakatan tersebut. Oke, berarti kalau begitu yang kita akan andalkan di sini sinyal berikutnya itu adalah terkait dengan crude oil. Anda bisa perhatikan dari pola pergerakan yang terjadi sepanjang 2 atau 3 hari terakhir. Dia enggan untuk mengalami kenaikan lebih tinggi dari $67, tapi kemudian penurunan pun masih relatif tertahan di atas $65. Ini yang saya sebut kemarin, bahwa situasinya kalau kita bicara tentang ini double top, ya nyatanya dia tidak langsung turun, teman-teman. Berarti tidak juga disebut sebagai double top. Oke, kalau begitu, asumsi saya yang berikutnya bisa terjadi atau mungkin terjadi adalah bullish rectangle. Ini diasumsikan bahwa apa yang terjadi di sisi sini terjadi kenaikan, maka ini adalah konsolidasinya kita asumsikan dalam bentuk rectangle. Dan biasanya kalau diawali dengan kenaikan seperti ini, maka seharusnya yang paling mudah itu adalah terjadi penembusan zona resisten. Itu sebabnya dalam beberapa jam ke depan, terutama kalau misalkan mendengar isu ataupun hasil dari pertemuan Amerika dan Iran, maka pastikan dia harus tembus level $67. Itulah sebabnya dalam beberapa hari yang lalu saya sempat mengatakan harusnya minggu ini kita akan segera muncul level $70. Itu pun dengan catatan kalau diasumsikan tidak terjadi penyelesaian ataupun kesepakatan Amerika dan Iran. Sebaliknya, kalau kita bicara tentang mungkin sepakat tiba-tiba terjadi kejutan di keduanya atau salah satunya melunak, ya sangat mungkin dari sini kita akan lihat kembali level 61 ataupun bahkan $60. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Kalau seandainya terjadi kesepakatan, sangat mudah untuk minyak balik turun dengan sangat drastis dan turun di bawah level $60. Kalau itu terjadi, switch strategi menjadi sell, tapi sinyalnya kita masih tetap tunggu sepakat atau tidak sepakat. Peluang yang paling besar adalah dia akan bertemu dengan level 55 kembali, itu pun dengan catatan bahwa seandainya 60, kemudian 58, dan akhirnya berujung kepada level 55. Bisa lebih rendah? Sangat bisa. Kalau memang ternyata kesepakatan tersebut diresmikan atau ditandatangani secara resmi. Tapi sebaliknya, mungkin kita bukan hanya akan melihat level 70, melainkan akan lihat kembali level 75, 76, ataupun bahkan 77 yang pernah terjadi di bulan Juni 2025. Lagi-lagi, saya ingatkan, kejadian di periode Juni ini adalah periode yang menggambarkan situasi saat itu Iran diserang oleh Amerika dan juga Israel sehubungan dengan kesepakatan nuklir yang tidak tercapai. So, kalau misalkan ini terulang, maka sangat besar kemungkinannya kita akan melihat pengulangan tersebut sampai ke level ini. Nah, di sisi lain, yang juga perlu kita jadikan pantauan selanjutnya adalah pound sterling. Situasi ini belum sangat berubah total,
walaupun kita sempat melihat ada penolakan di level support, kemudian dia sempat naik, Anda bisa lihat dalam alur kenaikannya pun agaknya dia agak sedikit melambat. Beda cerita kalau misalkan kita dapatkan pelemahan dari sisi US dollar, mungkin kita akan dapatkan dorongan yang lebih mutlak atau absolut. Tapi sebaliknya, kalau ternyata yang terlihat adalah penguatan US dollar, maka ini akan terjadi tekanan lebih lanjut. Tapi asumsi saya untuk saat ini adalah berhubung Inggris juga akan sensitif dengan apa yang terjadi pada Amerika dan Iran, asumsi saya mungkin kenaikan ini akan relatif sulit untuk tembus dua level resisten. Jadi di sini dua level resisten yang saya maksud adalah resisten dari triangle, lalu kemudian juga dari kemungkinan posisi bullish flag ataupun bearish flag, lalu kemudian dari sisi resisten yang ada di sini. So, areanya 1.3580-an. Selama dia tidak tembus, berarti sangat mudah dia untuk ditekan turun kembali. Dan jika eskalasi meningkat, sangat mungkin dia terjun ataupun turun sampai ke 1.3400. Sebaliknya, kalau tidak terjadi eskalasi, maka wajib tembus 1.3580 untuk membuka peluang untuk ke 1.3640-an. Setelah itu akan sangat bergantung kepada nasib US dollar berikutnya. Nah, di sisi lain terkait dengan gold, Anda bisa lihat di sini grafik H1 menunjukkan dia sudah kembali bangkit dan naik lagi di atas level ini. Ya, ini yang area kita tandai kemarin. Walaupun dia sempat rejection dan turun, Anda bisa lihat di situ tertahan di atas zona support yang kita tandai. Termasuk yang sebelumnya kita sempat ragukan akan ditutup gapnya, itu ternyata terjadi dalam waktu singkat kemarin. So, area ini sudah ditutup, berarti seharusnya secara mudah dia akan lanjutkan kenaikan demi kenaikan. Dan itu yang membuat posisinya akan sangat ditentukan dari kesepakatan atau tidak sepakatnya Amerika versus Iran. Secara ringkas, kalau kita perhatikan dari alur yang terjadi saat ini, maka asumsi saya dia sedang melanjutkan tahapan kenaikan dari sisi sini. Sehingga yang paling memungkinkan itu adalah kenaikan berjenjang dan sangat mungkin untuk mencapai 5240 ataupun bahkan lebih tinggi. Ini seandainya terjadi eskalasi atau dengan kata lain tidak terjadi kesepakatan. Kuncinya saat ini kita mengharapkan bahwa dia tidak kembali turun di bawah level 5150, 5160. Kalau iya, berarti Anda bisa lakukan buy di zona tersebut. Kalaupun misalkan iya, kita juga bisa melakukan ini teman-teman. Kita extend garisnya sampai ke atas, ke puncak. Lalu kemudian kita lihat di situ area berapa yang tercapai di situ. Nah, ternyata ada level 5140. So, asumsinya selama tidak tembus level 5150, 5160 atau bahkan 5140, maka sebetulnya Anda masih bisa tetap melakukan buy. Berbeda cerita kalau ternyata terjadi penurunan, tekanannya adalah zona merah. Zona merah ini kemarin terakhir berada di 5093. So, kita butuh penekanan di bawah 5093. Anggap saja saya butuh tekanan tersebut harus tembus 5080. Jika itu yang terjadi, switch strategi menjadi sell. Dan ini akan mendukung penurunan lebih lanjut mungkin sampai level 5000 ataupun bahkan 4960 seandainya terjadi kesepakatan antara Amerika dan Iran. Sebaliknya, kalau misalkan tidak terjadi kesepakatan, maka seperti yang terlihat dan nampak di grafik keempat ini adalah jalur kenaikan secara berjenjang. So, potensi yang bisa terjadi kalau seandainya tidak terjadi kesepakatan, bukan hanya 5240, 5250, tapi juga 5340 bisa saja ditembus dan resultnya akan berada kembali di kisaran 5500-an. Kira-kira apakah akan terjadi perang atau tidak, itu akan kita tunggu sampai beberapa waktu ke depan.